Berita-berita nasional tentang upaya pembebasan Sandra akan dibawakan oleh Priscila Dauhan. Priscila, silakan. Ya, terima kasih Egan. Sebelumnya kita akan berita mengenai Presiden Joko Widodo yang mengisi hari libur beserta keluarga memilih acara intern di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Mereka mengisi liburan dengan berolahraga di Stadion Manahan. Ibu negara dikawal ketat Pas Pampres serta ditemani sejumlah teman akrabnya. Sesekali di saat berjalan menyusuri stadion, Ibu negara selalu disapa dan berhenti untuk berselfie bersama. Senda gurau Ibu negara terpancar saat bertemu dengan teman akrabnya yang berada di Solo. Ibu negara Iriana Joko Widodo tidak ditemani Presiden Jokowi dalam aktivitas ini. Presiden Joko Widodo memilih beristirahat di kediamannya di Jalan Kutai Sumber, Banjarsari. Setelah sholat Jumat, Presiden Jokowi berencana akan melakukan nyekar ke makam orang tuanya dan dilanjutkan meninjau pabrik kayunya yang terbakar beberapa waktu lalu. Semakin majunya teknologi tentu mempengaruhi banyak hal termasuk dalam dunia pariwisata. Melakukan perjalanan wisata kini semakin mudah dengan adanya fasilitas internet yang ada di gadget. Kehadiran ponsel pintar juga membantu para traveler dengan adanya aplikasi-aplikasi gratis maupun berbayar yang dapat dimanfaatkan para traveler untuk mencari informasi atau jasa seputar perjalanan. Kini sudah banyak situs dan aplikasi yang memudahkan kita untuk memesan tiket atau memesan penginapan dengan promo yang serba menarik. Bahkan, teknologi dapat memudahkan traveler dalam menentukan destinasi tempat tujuan wisata. Selain itu, sejumlah aplikasi juga memudahkan para penggunanya dalam menuju lokasi tujuan wisata. Banyak pecinta traveler yang kini memanfaatkan hal tersebut untuk memudahkan perjalanan mereka. Lalu, seberapa efektifkah peran teknologi dalam menunjang waktu berlibur? Ya, pemirsa, Landstalk kali ini kita akan membahas topik cara mudah berlibur dengan memanfaatkan teknologi. Ya, dan kita akan membahas hal tersebut bersama narasumber kita yang sudah hadir. Ada pengamat teknologi Mas Arief Hidayat dan juga travel blogger Mas Sutikno. Terima kasih Mas Arief, Mas Tekno sudah hadir bersama kita di Landstalk. Memang paling enak kalau libur-libur gini kita bahasnya tentang liburan juga ya, Cakri ya? Iya, nggak di sini. Di sini. Oh, di sini. Bukan berlibur ya. Nanti kita tinggal mimpi doang. Oke. Nah, ini seperti kita tahu, kayak kalau berlibur itu jadi konsumsi banyak orang sekarang ini. Apalagi masyarakat sekarang sudah sangat attach dengan gadget mereka dengan berbagai macam aplikasi. Nah, sejauh ini Mas Tekno sendiri sebagai travel blogger melihat teknologi dikaitkan dengan wisata atau berlibur sejauh mana sih sudah sangat membantu, saling melengkapi? Yang pasti sangat membantu sekali ya ketika kita mau pergi suatu tempat. Biasanya saya juga browsingnya dari handphone, jadi lokasi-lokasi yang akan kita datangi kita tahunya dari aplikasi yang ada di handphone gitu. Terus untuk promosi pariwisata juga dampaknya sangat besar sekali di sekarang ini yang sedang dipakai sama gencar-gencaran sama negara kita juga, beberapa negara lain itu juga semuanya pakai handphone aja gitu loh. Jadi dampaknya sangat besar sekali sih. Ya, sangat memanfaatkan ya. Jadi lebih baik lewat aplikasi saja ya, lebih nyaman juga ya. Jadi semua ada di sini, pesan hotel, tiket apa semua. Jadi saya lebih rela ketinggalan dompet di rumah daripada ketinggalan ini. Oke. Iya, ya betul juga. Tapi kalau bayarnya gimana? Nah, saya ke Mas Arief dulu nih. Mas Arief, Anda melihat teknologi saat sekarang ini memang sangat mendukung kebutuhan konsumen khususnya dalam hal berlibur seperti ini. Anda tahu nggak sih sebenarnya, atau mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana sih bentuk kerjasama aplikasi selama ini dengan sejumlah item-item yang mendukung liburan kita, baik itu mungkin objek wisata ataupun juga tempat-tempat menginap, akomodasi dan lain. Bagaimana sih bentuk kerjasamanya yang ada hingga saat ini? Ya, semua pihak mengadakan kerjasama, misalnya satu perusahaan yang menyediakan hotel, dia tuh mengadakan kerjasama dengan bank juga, misalnya untuk kartu kredit, pembayaran apa segala gitu. Termasuk itu kan link semuanya, itu terkoneksi semua. Jadi misalnya antara travel agent dengan stok yang ada di hotel atau dengan stok ada di tiket itu semua terkoneksi semuanya. Jadi itu udah satu rangkaian
yang luar biasa gitu di situ. Terintegrasi. Tapi artinya gini, aplikasi kan ada banyak ya, Mas. Taruhlah aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C. Apakah kemudian ketersediaan yang ada di aplikasi A dengan hotel yang sama, kemudian juga dipromosikan di aplikasi B, itu sama kah jumlahnya atau seperti apa? Artinya misalnya satu hotel ini tapi dipromosikannya di beberapa aplikasi gitu. Iya, itu harusnya sama, karena kan keluar sumbernya dari satu hotel. Hotel dia di-sharing ke berbagai aplikasi yang lain, terus berbagai mitra kerjasamanya harusnya sama gitu. Misalnya ketersediaan 5, harusnya 5 gitu di situnya. Jadi misalnya kalau dia ada 10, di sini cuma ada 1, pas booking di sini ya kacau lah di hotel itu nantinya. Oke. Biasa ada kejadian tapi kadang-kadang ya ini mungkin juga dengan kecanggihan teknologi yang ada, saya tidak tahu seperti apa, tapi ada kondisi di mana kita sudah misalnya pada saat kita ngecek di aplikasinya sudah habis, tapi begitu sampai di hotelnya masih ada, meskipun memang harga lebih mahal. Gitu. Ya itu hanya kebijakan hotel aja, di spare di situsnya ada kelonggaran, misalnya ada mereka memberikan cadangan, misalnya 10%, 15%, sehingga ada tamu-tamu penting, event-event penting udah bisa di ini gitu. Nah, Mas Tekno, gitu, kondisi yang seperti itu tadi misalnya saat go show di hotel ternyata masih ada tersisa, masih ada spare mungkin kamar atau mungkin tiket juga masih tersedia, sementara pas kita lihat di websitenya sudah full book seperti itu. Kondisi seperti itu memang akan sering dijumpai oleh para traveler, jadi harus seperti apakah gitu agar tidak menemukan kondisi seperti itu gitu? Kalau saya biasanya kalau jalan itu jauh-jauh hari nyarinya, itu satu, itu triknya supaya kita dapat hotel yang murah. Tapi kalau kondisi seperti itu di online atau itu udah habis, tapi kita datang ke sana ternyata masih ada gitu. Gini, sebenarnya kalau untuk bisnis ini itu ada namanya B2C atau B2B. Jadi B2B itu adalah business to business. Jadi hotel boleh ngejual cuma ke penjual lagi gitu maksudnya. Jadi kayak seperti travel agent. Kayak travel agent, kayak travel agent online dan sebagainya. Nah, travel agent online ini yang akan jual ke customer B2C namanya, business to customer. Jadi ada beberapa kebijakan yang kadang hotel kalau mau jual langsung ke customer harganya segini. Itu untuk persaingan bisnis yang ditetapkan. Itu kalau kita sih biasanya biasanya kalau datang langsung kayak gitu kan emang lebih mahal ya. Jadi ya rebutan aja di app sih biasanya. Oke. Tapi memang itu harganya memang lebih mahal ya kalau misalnya kita biasanya membeli di website dan langsung di website resminya dibanding dengan aplikasi mobile. Rata-rata lebih mahal. Dan keunggulannya juga kalau kita yang di website itu kita bisa bandingkan harga dengan standar kamar yang sama dengan hotel yang lain, kita bisa bandingkan harga gitu di situ. Nah, kita tinggal pilih aja misalnya sama-sama fasilitas sama, tapi harganya beda jauh, ya pilih aja yang harga lebih murah. Mas Arief, Anda melihat aplikasi sekarang sudah cukup adaptable nggak sih dengan kebutuhan masyarakat? Misalnya mungkin ya memang selama ini juga kita kalau liburan kita mencari tempat-tempat ataupun juga akomodasi yang kita butuhkan begitu. Tapi kan yang ada saat ini memang rata-rata dengan harga juga yang artinya ada harga yang cukup tinggi begitu. Adakah semacam ini selama ini ada semacam aplikasi yang kemudian juga cukup adaptable dengan masyarakat yang low budget misalnya tapi ingin tetap berlibur gitu? Ya, untuk sekarang kalau kita lihat dari pengguna smartphone di Indonesia udah mencapai sekitar 60 juta orang ya. Jadi dengan hanya dengan HP aja, orang sekarang asal punya duit, punya kartu kredit, sekarang dari HP-nya udah bisa transaksi langsung gitu. Dan cukup adaptable gitu untuk saat ini gitu. Jadi kecuali mungkin orang-orang daerah ya masih menggunakan uang cash apa segala. Tapi kalau orang-orang perkotaan hampir sekarang transaksi untuk dia pergi berlibur itu sudah memesan jauh-jauh hari dengan menggunakan smartphone atau menggunakan PC gitu. Kalau Mas Tekno, Anda melihatnya gimana? Apakah memang ada aplikasi yang kemudian bisa mendukung kebutuhan low budget itu sendiri gitu? Selama ini kan Anda juga pasti ada lah kadang-kadang backpackeran lah, dan mungkin itu lebih seru ketimbang mungkin dengan biaya atau high cost. Kalau kita nyarinya yang low budget aja terus low budget aja. Low budget. Jadi gini, beberapa aplikasi emang dia menyediakan filter ya. Jadi dari harga termahal sampai harga termurah. Cuma ada beberapa aplikasi kayak, boleh nyebut produk nggak? Oke, ada satu aplikasi. Inisialnya T. Gitu. Jadi di aplikasi itu kita bisa nawar. Jadi misalnya si hotelnya dia buka penawaran misalnya 300.000. Nah kita nawar nih misalnya 150.000. Nanti dia akan ngasih komen atau apa gitu. Jadi itu juga nguntungin kita yang jago nawar. Itu ibu-ibu biasanya ya. Itu modelnya gimana? Chatting atau enggak, aplikasi, apps. Jadi kita masukin nanti penawaran kita berapa, nanti apps-nya langsung jawab gitu. Terus nanti ada
grade-nya merah atau apa gitu-gitu. Terus ada juga beberapa aplikasi yang dia best deal sehari atau hari itu aja gitu. Misalnya ada satu aplikasi di Tangerang hari ini hotel yang best price itu ini aja. Itu hanya di aplikasi tersebut, dan itu mungkin juga kerjasama antara si vendor aplikasi dengan hotel-hotel tersebut. Jadi itu memang biasanya murah-murah, tapi ya emang terbatas hotelnya gitu. Dan tergantung kitanya yang benar-benar mau benar-benar memperhatikan layar gadget kita atau layar komputer kita ya, setiap hari memperlihatkan itu. Itu rebutan banget ya? Rebutan. Jadi kalau telat sedikit udah habis aja tiket. Jadi biasa pagi itu dia announce hari ini yang kita diskon, kita best dealnya hotel ini harganya sekian, hotel ini harganya sekian gitu-gitu. Nanti tersisa berapa kamar itu tersisa di situ. Jadi dia nggak banyak, satu hari itu biasa cuma 5 kamar atau 4 kamar gitu yang memang dijual sama dia. Mas Arif, kalau melihat cara aplikasi mobile yang sebegitu nampaknya kayak memaksa kita untuk terus istilahnya mantengin aja layar, itu memang strategi bisnis aplikasi mobile khususnya untuk wisata seperti ini atau seperti apa sih? Ya sebenarnya antara masyarakat dengan penyedianya juga dengan pebisnisnya juga itu sama-sama ada kebutuhan gitu di situnya. Sekarang tinggal pilihan masyarakatnya mau yang mudah apa yang sulit. Sekarang kan orang lebih cenderung kan cari yang mudah. Ya jadi kalau cari yang mudah dan murah gitu, seperti yang tadi gitu. Biasanya kalau murah tuh biasanya jauh-jauh hari ya, ada promo khusus biasanya. Kalau jauh-jauh hari perjalanan khusus ada promo khusus ya. Jauh-jauh hari udah dipersiapkan 3 bulan sebelum itu udah dipersiapkan, ya dapat harga murah, bisa keliling dengan modal sedikit. Bisa bayar juga pakai kredit, jadi dicicil saat liburan udah lunas gitu ya, bisa juga gitu ya. Tapi pasti selalu ada kelemahan berkaitan dengan teknologi. Nah sejauh ini kelemahannya menggunakan aplikasi mobile seperti itu khususnya untuk hal berlibur itu apa saja? Ya sebenarnya untuk kelemahannya biasanya sekarang di jaringan ya, di jaringan penggunanya. Kalau biasanya sih untuk yang pebisnis yang udah besar, itunya sih mereka udah siap, servernya sudah siap besar. Tinggal sekarang penggunanya aja apa jaringan merekanya apa enggak gitu. Yang sekarang mau aksesnya di situnya. Terus ya sekarang juga akibat dari teknologi yang gini, biasanya kan penumpukan untuk suatu tempat kota tuh yang udah favorit itu akan lari semua ke situ nantinya, karena emang tujuannya situ karena promo besar-besaran gitu di situ. Seperti sekarang ke arah Bandung, ya lebih banyak macetnya dibandingkan enaknya sebenarnya gitu. Jadinya nggak liburan sebenarnya. Nggak liburan, tapi nikmati macet tuh. Tapi kadang mungkin masalah timbul. Saya pernah kemarin jumpanya waktu di Labuan Bajo itu ada satu tamu yang marah-marah karena dia udah booking di salah satu website online website luar. Tapi ternyata sampai ke sana kamarnya penuh. Sampai ke hotel tersebut kamarnya penuh. Setelah saya cari tahu, akhirnya si pemilik hotelnya itu yang mengonline-kan ini adalah anaknya yang ada di Jogja. Jadi dia nggak confirm ke situ karena emang sinyal waktu itu masih susah ya di Labuan Bajo, dan ya kayak gitu. Jadi masalah-masalah kayak gitu mungkin bisa diminimasi. Itu jadi salah satu kendala juga yang akan kita bahas lebih jauh lagi di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lunch Talk akan segera. Anda kembali bersama kami di Lunch Talk. Kita masih membahas mengenai teknologi dan juga liburan yang memang sangat erat kaitannya mempermudah kita untuk mencari lokasi-lokasi atau tempat liburan. Teknologi dan aplikasi gadget begitu. Nah, saya kembali ke Mas Tekno dan juga Mas Arif. Saya ke Mas Tekno tadi, kalau kasusnya seperti itu ya, artinya dia sudah beli tiket tapi ternyata atau sudah booking pas sampai ternyata nggak kebagian kamar karena tidak koordinasi gitu ya. Tapi ada juga sempat kejadian malah seperti ini. Ini karena masalah sinyal yang tadi sempat disinggung oleh Mas Arif. Sudah ngeklik, sudah oke, tapi sinyalnya lambat. Kadang pembeli itu nggak sabaran, ngeklik lagi. Jadi akhirnya jadi double ya. Jadi sudah terpurchase itu 2 kali gitu. Nah itu sebenarnya kalau kayak gitu kondisinya itu salah siapa? Artinya sebagai pembeli kita harus seperti apa? Apakah kita bisa komplain atau klaim kepada pihak terkait atau web atau aplikasinya? Salah penyedia sinyal sih. Tapi emang nggak gitu juga, nggak apa ya. Jadi kayak emang nggak transaksi perbankan atau transaksi kayak gitu, itu emang sinyal penting, nyawanya di situ ya. Jadi kalau kayak gitu ya mungkin bisa si user bisa ngajukan ke customer service dari travel agent atau travel agent online yang menyediakan itu bisa. Ini loh masalahnya, biasa dibantu kok kayak gitu. Itu lama nggak sih sebenarnya Mas kalau kayak semacam refund atau pengembalian dana? Kalau refund, kalau travel agent biasanya agak lama karena dia ada proses dan ini itunya semua.
agak lama sih biasanya. Tapi itu memang pasti dikembalikan kan. Artinya sekarang kan juga konsumen yang dikhawatirkan yaitu selain kemudian masalah refund dan juga pengembalian dana, kadang juga untuk pembelian atau transaksi lewat internet itu juga mereka ragukan, apalagi sudah menyertakan 3 angka rahasia di belakang kartu kredit misalnya gitu. Bagaimana Anda melihat sejauh ini, apakah memang aman saja sebenarnya bertransaksi dengan cara seperti itu? Kalau saya selama ini pakai ya aman-aman aja gitu. Cuma tapi ya nggak menutup kemungkinan ya kalau transaksi online. Tapi biasanya kalau perbankan yang menyediakan jasa itu emang sudah mereka sudah punya fitur secure yang tinggi gitu untuk gitu. Jadi skripnya udah ada. Skripnya udah ada. Jadi nggak yang jangan ragu lah kayak gitu. Tapi kalau kembali lagi tadi refund yang lama ya emang mereka butuh proses gitu. Jadi si travel agent online ini harus confirm ke maskapainya atau ke hotelnya dulu, baru nanti duitnya dibalikin, dan itu biasanya ada biaya, ada cas. Jadi biasanya dipotong, nggak semua full dibalikin. Gitu. Nah, kalau melihat kondisi seperti itu pasti akan ada kendala juga gitu yang bisa dihadapi oleh konsumen saat membeli misalnya lewat aplikasi. Itu jadi bisa jadi pilihan buat konsumen. Sebenarnya mana sih yang lebih nyaman menggunakan yang konvensional saja ke kantornya atau secara ke website resminya atau ke aplikasi? Pilihan masyarakat kalau Mas Tekno melihat sejauh ini para calon wisatawan masih lebih memilih aplikasi mobile kah atau masih tetap dengan cara konvensional? Kalau dari teman-teman saya, teman-teman traveler yang memang jalan di Indonesia aja, mereka lebih suka pakai apps. Selain praktis, pasti, tapi ya itu tadi kalau emang orang belum pernah nyoba, itu pasti agak ragu. Ini beneran nih saya cuma dapat PDF gini doang, saya langsung datang ke hotelnya. Gitu. Nanti kalau udah jauh-jauh ke sana terus nggak dapat, udah bayar terus dibilangnya, Mas nggak ada, aduh, runtuhkan dunia. Ya, sekarang bukan hanya PDF ya, sekarang cukup tampilkan bukti SMS-nya, kode booking itu kalau kita ke bandara, itu udah bisa gitu, langsung dipercaya oleh petugas bagian depan. Gitu. Nah itu dengan semudah itu bisa nggak itu dijadikan celah mungkin bagi oknum-oknum tertentu untuk membuat sendiri mungkin kodenya atau apa? Kode itu logo. sangat sulit. Karena sulit encryption-nya terus itu pas nanti kita check-in kan data tuh ada di situnya. Nama, nomor telepon kita, KTP harus kita serahkan, segala itu sangat sulit di situ. Jadi artinya sebenarnya bertransaksi untuk berwisata lewat aplikasi mobile itu sejauh ini sangat aman. Lebih aman. Jadi gini, kayak pengalaman saya juga kayak tadi di refund tiket apa segala gitu, kan saya transaksinya misalnya lewat online. Tapi pas misalnya ada perubahan jadwal apa segala, terus saya majukan apa segala, langsung ke ininya juga ke maskapainya. Call center ya langsung gitu perubahan. Jadi ada konfirmasi nggak dari pihak maskapai misalnya kalau dimajukan di telepon pelanggannya? Ya kalau kita langsung ya bisa. Biasanya ada. Kalau maskapainya bener, biasanya ada konfirmasi. Iya, karena kadang juga pengalaman pribadi sih itu tidak disampaikan ya. Dan kemudian pas kita mau berangkat ternyata tidak ada sama sekali. Saya sering Mbak kayak gitu juga. Pemberitahuan delay itu juga pas saya udah di lokasi, Mas berangkatnya diundur sampai 3 jam ke depan. Aduh. Itu tidak dikabari sebelumnya. Kalau Mas Arief justru selalu ada kabar. Dikabarin di situ. Anda yang sekali Mas Arief. Kalau maskapainya benar, justru tidak ya. Kalau maskapainya benar biasanya dikasih tahu. Karena memang rule-nya seperti itu. Tapi ada nggak sih sebenarnya dari kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi kepada masyarakat yang konsumen khususnya, ada nggak sih kemudian oknum-oknum yang memanfaatkan ini? Kalau dari temuan Mas Arief selama ini pihak-pihak yang mungkin melakukan penipuan begitu dengan proses transaksi semacam ini? Ada, biasanya untuk penawaran-penawaran paket wisata kayak gitu. Penawaran paket wisata mereka misalnya broadcast di milis, di grup apa segala dengan harga yang relatif jauh lebih murah. Nah, nanti udah terkumpul berapa ratus orang udah kabur aja. Jadi dan itu masalah banyak penipuan seperti itu justru. Itu jadi kita patut curigai juga ya, karena memang ada yang sering menawarkan broadcast dengan tiket yang murah seperti itu. Di luar harga normal. Tapi ada yang benar, ada yang niatnya nipu gitu. Nah, kita biar untuk tahu yang mana yang benar, biasanya ada trik khusus tidak seperti itu, Mas Arief? Iya, sebenarnya kalau kita mau ngelihat ya lihat aja sekarang ininya. Ada website yang udah sekarang udah sering dikunjungi, sering iklan apa segala, ya di situ aja lebih aman gitu dibandingkan dengan kita percaya kepada personal yang menawarkan gitu, di situ aja sih. Oh, artinya kalau dia punya websitenya, dia punya aplikasinya, berarti itu udah ada aplikasi, udah apa segala gitu, itu lebih cenderung itu adalah pebisnis. Lebih baik dari aplikasi yang memang
resmi kalau gitu dia ya? menawarkan secara individu bahwa ini saya punya travel agent, punya ini pendaftaran segini, terus nanti tolong transfer ke rekening pribadi saya. Udah itu ciri-ciri udah. Ada pengalaman juga mungkin Mas Tekno? Tapi aplikasi gitu. juga kita juga pinter-pinter harus pinter-pinter milih ya. Sekarang buat aplikasi kan juga gampang sekali gitu ya. Jadi bayar berapa ratus ribu ya udah punya aplikasi sendiri gitu. Jadi ya emang benar-benar kredibel satu, dan mereka punya track record yang baik. Itu biasanya sih kalau seperti tadi Mas Arif bilang, better sih ngecek langsung ke apps-nya dia, gini bener nggak? Tapi ya kalau ngecek ke apps-nya dia belum tentu ada, soalnya kan harga itu juga online kan cepet ya, dalam hitungan detik udah bisa hilang gitu loh. Jadi gitu sih triknya. Yang perlu kita gitu. antisipasi juga gini Pak, meskipun dia punya aplikasi di sistem pembayaran. Kalau udah sistem pembayaran, transfer langsung ke rekeningnya. Itu patut dicurigai. Patut dicurigai. Tapi kadang ada orang bikin rekening juga atas nama company-nya, which is sebenarnya itu tapi masuk kan rekeningnya sekarang dia tuh juga. hampir semua yang aplikasi yang ada tuh adalah kerjasama dengan pihak ketiga, dengan perbankan, dengan kartu kredit, dengan apa segala gitu. Yang aplikasi sekarang yang hampir ada gitu. Jadi tidak ada yang Transfer manual itu. Oke, gitu jadi disitunya. tipsnya memang mencari aplikasi yang resmi dan saat proses pembayarannya memang bekerja sama dengan bank-bank tertentu. Dengan bank-bank tertentu, ada dengan kartu kredit, dengan apa segala kayak gitu. Oke. Tapi Mas Tekno, tiap kali Anda mau melakukan perjalanan, kan pasti Anda juga sekaligus mengecek harga. Mungkin di aplikasi ini harga hotel A misalnya segini, tapi ternyata di aplikasi B lebih murah lagi. Anda melakukan hal seperti itu juga kah? Kemudian dan menemukan web tertentu yang menyajikan harga lebih murah gitu. Pastilah kita nyarinya yang paling murah kan. Tapi kan tetap kita milihnya yang trusted kan. Jadi itu untuk artinya mencari yang murah tapi trusted. Kadang kan yang untrusted itu justru menyajikan yang lebih murah karena memberikan banyak. Tapi ya kita kan dengan adanya aplikasi kita dituntut untuk pinter milih jadi smart traveler. Jadi aplikasi mana aja yang emang trust, mana yang enggak gitu kan kita tahu nih dari track recordnya mereka. Tapi kalau untuk bandingin harga itu ya biasanya emang kita lakukan gitu loh. Soalnya kadang apps ini sama apps ini tuh beda. Mungkin juga karena beda waktu dan sebagainya ya. Tapi kadang dengan sama waktu aja dia bisa beda. Mungkin kebijakan dari apps ini cuma ngambil untung yang sekian persen. Apps ini ngambil untungnya sekian persen. Tapi kalau untuk bandingin, compare itu sih biasa buat teman-teman. Pasti dilakukan sih. Ya, dilakukan. Aplikasi mobile ini sudah banyak sekali, saling bersaing juga. Ada yang lokal, ada juga yang dari luar gitu. Nah kalau misalnya kita yang di Indonesia, mungkin ada saran, ada tips sebaiknya kita menggunakan yang memang lokal di sini di Indonesia. Atau kita bisa pakai aplikasi yang dari luar karena mungkin lebih terpercaya atau lebih luas jaringannya, sebaiknya seperti apa? Kalau saya sih tergantung kebutuhan ya, tergantung kita mau jalannya kemana. Kalau untuk Indonesia aja kayak apps lokal yang ada di sini juga sudah sangat mumpuni gitu loh, sangat mumpuni untuk penyediaan hotel kayak gitu. Jadi tergantung, tapi kalau kita mau pergi luar negeri kayak ini kan juga apps kita juga masih lemah ya untuk promo-promo hotel yang ada kan juga apps luar yang ada, yang itu biasanya sih saya pakai yang apps dari luar. Oke, sesuai tujuan saja ya, dalam negeri atau keluar negeri seperti itu ya. Oke, masih akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Terkait dengan mungkin destinasi wisata kita. Kalau tadi sempat Mas Arif singgung kalau kayak peak season kayak gini pada ke Bandung semua gitu. Ada nggak sih teknologi yang kemudian menyajikan alternatif tempat liburan lain gitu? Supaya nggak macet-macetan, lebih ngerasain liburannya, nggak stres gitu. Kita lanjutkan di Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami juga mengundang Anda untuk telepon interaktif ke sini. Siapa tahu ingin berbagi pengalaman saat berlibur atau ingin mengeluhkan kalau misalnya ada keluhan terkait aplikasi yang Anda gunakan untuk berwisata, silakan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Kalau kita berbicara tadi sudah banyak aplikasi mobile seperti itu, Mas Arif. Seperti apa kalau misalnya banyak juga kayak desa-desa wisata, tapi mereka tidak punya akses mungkin terhadap internet atau tidak punya akses yang mumpuni itu terhadap jaringan-jaringan aplikasi seperti ini. Seharusnya apa yang mereka lakukan untuk mempromosikan daerah wisata mereka? Ya biasanya meskipun mereka tidak punya akses internet apa segala itu teknologi, biasanya kalau pernah ada yang mengunjungi daerah tersebut dan mereka cerita di blognya atau pernah cerita di sosial media, biasanya itu menjadi bahan masukan gitu.
bahan masukan informasi bagi calon yang akan menguji daerah tersebut. Dan itu sangat berguna banget bagi suatu daerah. Itulah juga fungsi teknologi di situ. Fungsi teknologi. Daerah tersebut tidak harus punya internet, tapi kalau ada yang mengunjungi dan bercerita banyak, ya justru orang kan penasaran. Jadi gitu media untuk menyampaikan. Nah sekarang eranya e-tourism seperti itu ya. Banyak juga daerah-daerah yang memanfaatkan atau membuat aplikasi khusus wisata untuk mengembangkan potensi wisata mereka. Nah ini apakah seharusnya memang dimiliki oleh semua daerah dan akses terhadap itu seperti apa kalau melihat kondisi jaringan internet di setiap daerah yang berbeda-beda juga seperti itu? Ya seharusnya sih setiap daerah sekarang berkompetisi untuk menampilkan potensi mereka masing-masing, terutama untuk wisata itu gitu. Dengan tampilan website yang bagus, informasi yang lengkap, maka orang kan tertarik. Jadi bukan hanya informasi sebatas wisatanya, tapi sekarang informasi ketersediaan hotel, transportasi, berapa biaya, segala yang berhubungan dengan wisata juga harus ditampilkan semua gitu di situnya. Termasuk event-event di daerah tersebut itu harus menjadi informasi yang sangat penting. Harus ada update terus terkait itu. Itu mungkin tugas salah satunya tugas Mas Tekno juga dan teman-teman travel blogger ya, artinya untuk memberikan informasi lebih banyak kepada masyarakat. Tapi kalau Anda melihat memang teknologi saat ini perlukah untuk menyajikan alternatif tempat liburan? Karena kan kita tahu saat ini tempat-tempat liburan atau spot-spotnya sudah termasuk tempat-tempat yang paling sering dikunjungi begitu. Perlukah sebenarnya teknologi itu menyajikan tempat-tempat yang Anda pernah kunjungi tapi tidak pernah dipromosikan begitu? Di-expose. Oke, kalau kita nyari direktori ya, sebenarnya direktori wisata di Indonesia itu di situsnya Kementerian Indonesia.travel itu juga udah lengkap sih sebenarnya. Lo mau kemana, ke Semau, semua itu pulau kecil yang ada di Kupang itu kita juga udah ada di situ. Cuma mungkin informasinya juga update-nya nggak terlalu update karena itu kan Indonesia kan sangat luas ya. Jadi orang-orang juga untuk update itu agak susah. Makanya dari teman-teman biasanya ya kita share pengalaman. Tadi Mas Arief bilang, ya tugasnya bukan hanya travel blogger aja sih. Nah, mungkin kita menjadi salah satu bagian dari itu. Cuma kalau ngomongin tentang apa sih namanya? Teknologi yang kemudian mendukung dan menghadirkan alternatif tempat liburan lain begitu. Itu ya pasti sangat terbantu dengan adanya contoh kemarin saya ke Tual di Maluku Tenggara, Maluku Tenggara itu ada satu pulau Bair namanya, itu bagus banget. Jadi update dari pemerintahnya belum ada di websitenya gitu. Cuma ya kekuatan sosial media, jebret akhirnya rame boom gitu ya. Tual Raja Empatnya Indonesia, Raja Empatnya Maluku Tenggara gitu katanya sih gitu. Memang pulaunya bagus. Jadi kayak kemarin juga sempat ke Misol 2 bulan di sana juga emang sinyal susah di sana juga ya tugas kita sih sebenarnya untuk kalau kayak gitu kan namanya wisata minat khusus ya. Jadi nggak mass tourism gitu. Tapi artinya kalau kita mau mencari akomodasi lewat aplikasi-aplikasi yang selama ini ada itu masih susah, masih sulit. Biasanya sih kalau ke tempat-tempat terpencil, kalau resort-resort yang itu dia punya internet satelit. Jadi tetap aja bisa di booking gitu loh. Berarti hotel-hotelnya masuk dalam atau tempat penginapannya masih masuk list beberapa tapi aplikasi. Tapi nggak semua hotel ya, nggak semua hotel. Karena ini kan juga emang kayak ekonomi kerakyatannya ada di situ gitu. Jadi kalau emang hotelnya budget ke bawah, ya kita harus go show ke sana. Kalau homestay dan sebagainya itu emang nggak masuk. Cuma kalau hotel-hotel yang udah punya akses dan dia biasanya ada kantor cabang di kota, itu biasanya bookingnya dari sana. Berarti memang tidak bisa dipungkiri peran teman-teman travel blogger juga atau teman-teman yang senang hobi jalan-jalan itu jadi salah satu pendukung juga untuk mengisi sebuah aplikasi wisata seperti itu untuk memberikan informasi ya. Biasanya kita selalu dilibatkan kok untuk misalnya membuat aplikasi baru tentang pariwisata atau destinasi. Yang kita butuhkan tuh apa? Jadi kita ditanya sama pembuat aplikasi sebagai user, kalian yang kalian butuhkan selama traveling tuh apa? Yang biasanya masyarakat butuhkan tuh apa? Nah, biasanya kita dilibatkan juga untuk pembuatan aplikasi. Nah, kita tahu juga kan kita selama ini sudah menggunakan aplikasi bahkan di kota besar seperti Jakarta ini kita menggunakan aplikasi untuk penunjuk jalan misalnya atau mengarahkan kita ke jalan. Nah, untuk di daerah-daerah tempat liburan Anda misalnya di daerah-daerah sampai ke pelosok, apakah itu memang sangat akurasinya masih sangat tepat begitu digunakan ataukah kadang kalau sudah di daerah pelosok malah sudah tidak bisa digunakan lagi, mungkin justru nyasar besar, ya kita ngelihat malah nyasar. Jadi selama itu ada sinyal sih bagus ya. Kayak kemarin saya kemarin pernah naik motor dari 3 bulan keliling NTT sampai ke pulau-pulau kecilnya itu saya pakai
aplikasi Google Map juga masih ada kok di sana, masih selama itu ada sinyal dan akses GPS kita bisa akses ke satelit itu masih bisa. Bahkan sampai ke tempat-tempat pelosok. Tapi kalau kayak aplikasi-aplikasi yang kayak untuk direction di kota, yang untuk mobil macet dan sebagainya itu sih di sana nggak bisa gitu. Iya. Nah ini terkait akurasinya, Mas Arief, kemana sebenarnya masyarakat atau yang pengguna aplikasi mobile ini bisa komplain atau mengadu jika mereka mendapatkan kendala seperti itu selain kepada aplikasi? Mungkin aplikasi juga tidak serta-merta memberikan solusi saat kita pas Google Map tiba-tiba kadang kita belok kiri, ternyata harus belok kanan misalnya. Ternyata nyampe ke sawah bukan ke restoran gitu misalnya. Jadi pengalaman saya aja deh, saya menggunakan Google Map ini di malam hari, Lembang, saya masuk ke kampung di situ, terus dipandu lah mau keluar ke jalan di ledeng misalnya kayak gitu. Tahu-taunya karena malam kita nggak tahu jalan. Ya, pakailah Google Map. Pakailah itunya kiri kanan, tahu-taunya masuk jalan satu mobil kecil. Loh, ini kok jalan kampung ini semuanya. Kita kan nggak tahu apa-apa gitu. Karena dia kan mencari jalan yang terdekat. Betul. Kalau sudah merasa nyasar dan tidak berfungsi seperti itu, aplikasi tertentu kan kita tidak bisa ikut aja. komplain. Yang penting sampai ujungnya. Tapi jalannya lebih panjang, lebih berliku-liku. Ya, berkelok-kelok, jadi lewat hanya satu mobil, terus masuk situ, kita kan tahu karena malam gelap apa itu kenapa sih Mas? Apa penyebabnya sampai? Karena kan kalau sistem kayak Google gitu kan dia selalu mencari jalan yang tercepat. Tercepat. Padahal kita kan nggak tahu ini kiri dengan kanan tuh mana jalan utama gitu di situ atau jalan alternatif. Nah, kalau ada kendala seperti itu, apakah harus ada mungkin kerjasama antara tempat tertentu atau misalnya kalau untuk daerah Pemda setempat atau dengan bagian bidang telekomunikasi atau seperti apa untuk bekerja sama supaya itu lebih bisa akurat seperti itu? Kayaknya agak sulit ya, karena kalau seperti kita menggunakan Google Map kan ada jalan alternatif yang kita gunakan, cari jalan yang mana gitu. Jadi tergantung kitanya mau yang mana. Kalau kita udah mengetahui jalur sebenarnya lebih mudah. Oh iya, pastinya lebih mudah. Kita maksudnya kita lebih mudah mengarahkan gitu. Kita pingin jalur yang ini gitu. Tapi kalau kita sama sekali tidak tahu, seperti pengalaman saya malam hari, nggak tahu, kita hanya mengandalkan itu. Belok kiri, belok kanan, tahu-taunya masuk ke jalan kampung, sawah bener. Berarti itu masih jadi satu kendala ya. Jadi selain punya aplikasi harus jadi traveler yang nekat juga berarti. Padahal biasanya ada yang manual itu yang bawa peta. Mungkin itu kadang diperlukan juga untuk disimpan. Kalau daerah-daerah terpencil sih saya biasa bawa. Oke. Baik, kita masih akan lanjutkan pengalaman menarik Anda di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Layar. Ya, kita sudah sampai di segmen terakhir dari dialog kita untuk hari ini, pemirsa. Kembali ke Mas Tekno, kalau misalnya tadi sempat berbicara tentang objek wisata atau desa-desa wisata yang terpencil yang sebenarnya bagus, tapi masyarakat masih belum mengetahui. Apa yang harus aplikasi sediakan atau mungkin aplikasi yang baru mau membuat mungkin aplikasi untuk itu, apa yang kira-kira perlu mereka masukkan di situ sebagai konten yang memang dibutuhkan oleh masyarakat supaya objek wisata itu jadi lebih dikenal seperti itu? Sebelum kita ngomongin aplikasi sih, saya biasanya sebenarnya yang paling penting adalah sinyal, keberadaan teknologi informasi yang ada di sana. Kalau itu udah tercover dengan adanya teknologi informasi yang ada di sana, aplikasi sih banyak biasanya. Jadi ya nggak perlu aplikasi khusus juga, sekarang sosial media udah cepat untuk menaikkan itu gitu loh, untuk promosi daerah tersebut. Nah, jadi kita edukasi aja masyarakat lokalnya cara penggunaan sosial media yang benar, cara membuat atau memasarkan produknya dia tuh via sosial media atau via blog atau via apa secara benar, itu juga penting sekali sih. Sehingga kita mungkin sudah, artinya informasi itu tidak hanya kita dapatkan lewat sebuah aplikasi saja ya, tapi mungkin dari promosi sosial media juga kita sudah tahu banget tentang satu tempat atau destinasi. Tapi kalau aplikasi, kalau tadi kan mengenai penunjuk arah seperti itu ya, Google Maps. Kalau aplikasi cuaca misalnya, nah itu apakah menjadi salah satu hal yang penting nggak sih bagi Mas Tekno dan juga teman-teman begitu? Cuaca sangat penting ya. Jadi apalagi teman-teman yang senang jalan, senang foto-foto di sana, atau senang nggak lucu kan kita udah jauh-jauh ke sana, terus hujan, saya duduk aja di kamar gitu ya. Jadi biasa saya selalu akses forecast weather ke sana, itu cuacanya seperti apa. Nah itu juga pengaruh dengan barang bawaan yang akan kita bawa, gitu kan. Tapi ya balik lagi Tuhan yang punya alam kan. Jadi kayak kemarin saya yang di NTT itu 3 bulan,
keliling naik motor dan itu forecast saya lihat di handphone udah bagus gitu. Oke, itu dengan aplikasi khusus yang untuk weather gitu. Iya. Setelah sampai di sana, ternyata tiba-tiba berubah. Iya. Jadi pengumuman dari Syah Bandar kapal nggak berangkat. Itu sampai 3 hari selanjutnya sampai 2 minggu saya di Rote waktu itu. Meleset lah ya dari. Dan itu juga Sabu waktu itu lebih parah lagi karena di sana kan adanya ATM cuma ATM BRI doang ya. Jadi kita nggak punya stok dana dan itu fungsi dari aplikasi sangat-sangat dibutuhkan di situ. Aplikasi mobile banking seperti itu jadinya. Ada lagi aplikasi lain. Jadi ini kalau singkatnya apa saja aplikasi yang sebaiknya diunduh oleh calon wisatawan daripada memenuhi gadget mereka tapi yang jelas, yang efektif, efisien, apa saja nih kira-kira yang perlu? Kalau saya pertama karena saya jalan ke tempat-tempat yang emang jarang didatengin orang. Satu forecast weather. Yang kedua adalah Maps. Map penting itu ya. Kecuali jadi traveler nekat gitu ya. Map, tapi balik lagi ya, jangan terlalu percaya sama map. Oke. Tetap harus ada guide ya, harus ada. Ya, pada Tuhan dan guide yang better tanya ke masyarakat lokal. Yang kedua karena saya ngeblog juga aplikasi blog sekarang udah banyak banget. Jadi kita bisa langsung update cerita perjalanan kita di handphone. Terus foto, aplikasi sosial media, Instagram, Facebook dan sebagainya, Twitter dan sebagainya itu bukan cuma eksis sih, jadi kita menyebarkan informasi yang ada di situ. Tapi eksis penting juga sih. Oh iya dong, untuk apa kita melakukan traveling? Iya, baik. Kalau ke Mas Arief, tapi kalau mendengarkan penjelasan Mas Tekno tadi, misalnya Google Maps misalnya, ataupun juga forecast aplikasi yang sekarang sudah ada gitu. Tapi masih ada semacam keraguan bahwa kita juga harus bertanya kepada masyarakat lokal, misalnya Mas Arief, atau kita harus punya tour guide. Artinya kalau kita lihat aplikasi yang ada saat ini memang kalau untuk memberikan petunjuk arah ataupun juga cuaca masih tingkat akurasinya masih cukup rendah ya untuk dijadikan sebagai salah satu. Iya, untuk daerah-daerah tertentu terutama daerah-daerah yang tadi kekurangan akses sinyal apa segala gitu. Lemah gitu di situ. Cuman sekarang untuk mempromosikan satu daerah yang memang sinyal lemah, biasanya ada banyak juga alternatif lain seperti kayak orang mudik. Kan mudik biasanya ke kampung yang tidak ada sinyal tapi pas dia pulang ke kota dia udah foto-foto, dia promosikan lewat sosial media, daerah tersebut jadi terkenal gitu di situ. Meskipun tadinya pemerintah setempat tidak berpikir bahwa itu sebagai potensi gitu. Jadi bukan hanya blogger tapi teman-teman yang tadi semua bisa berpartisipasi sekarang. Jadi hanya dengan modal kamera, foto, handphone, terus foto, terus nanti pas dapat sinyal bagus dia upload, dia share ke teman-temannya. Loh, kok bagus daerah ini, bagus daerah ini, jadi perbincangan. Tapi balik lagi ya, ini dikenal gitu di situ. Tapi balik lagi sebelum kalau seperti itu kan biasanya ada suatu tempat terus jadi mass tourism. Biasanya sampah rusak gitu kan. Dan itu penting buat teman-teman jalan sih sebenarnya, teman jalan maupun masyarakat lokal edukasi untuk memanage itu seperti apa gitu. Itu penting sekali harus kita sharing teman-teman yang tahu, yang sedikit lebih tahu tentang responsible traveler itu seperti apa. Itu kita sharing ke masyarakat lokal dan ke semua khalayak. Jadi nggak akan. Jadi meskipun kita sudah promosikan promosikan jor-joran sekarang, tapi gimana cara memanage itu supaya tetap bersih, tetap lestari itu alamnya. Tidak hanya memajukan objek wisatanya, tapi juga peduli terhadap perkembangannya. Jadi jangan cuma sekedar datang berkunjung dan liburan saja begitu ya, tapi menjaga kelestarian yang ada di situ juga. Itulah kemudian kaitan antara teknologi dan liburan, dan ternyata memang sangat berkaitan satu sama lain begitu, meskipun memang masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki begitu, misalnya tingkat akurasi beberapa aplikasi. Jadi kita meskipun kita menggunakan teknologi, kita juga harus menggunakan cara-cara konvensional untuk kondisi-kondisi tertentu begitu. Karena kearifan lokal saat berlibur itu tetap juga seru untuk kita kulik ya. Betul. Baik. Terima kasih Mas Arief dan Mas Tekno telah hadir bersama kami. Ya, demikianlah dialog Landstalk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook dan YouTube. Nantikan Landstalk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih.